Serius. Serius lu? Minum. Serius? Ini. Hah? Santai dulu, santai. Mau ngobrolin apa nih? Adit katanya Tahu pengen itu. curhat Gua tuh. mau cerita Ja. Apa tuh? Jadi kemarin kan gua tuh abis dari ini dirawat, ya kan. Nah, terus gua tuh pakai asuransi Ja, ya kan, dari pemerintah lah. Nah, yang mana gua ngerasa kayak dipersulit gitu Ja, karena gua tuh pakai asuransi pemerintah gitu. Nah, Terus? gua rasa pelayanan ke pasien yang pakai asuransi itu beda aja sama pelayanan yang pakai sama pasien yang mandiri gitu. Apalagi sama pasien yang menggunakan asuransi swasta gitu. Lah emang kok gitu ya? Bukannya kalau menurut Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 1 nih, bahwa tenaga medis atau pihak rumah sakit tuh nggak boleh sama sekali melakukan diskriminasi terhadap pasien itu sendiri. Enggak bang, jadi gini, kalau itu kan teori ya. Ya. Teori. Tapi lihat faktanya, nih tadi saya juga nemu berita tentang pelayanan kesehatan. Tuh ada di Sumatera. Bagi pasien yang memakai asuransi kesehatan seperti itu, disuruh cari kamar sendiri bang. Itu kan sudah melanggar dari pasal tersebut ya. Ya. Bahkan Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa sudah terjadi 7 masalah yang berkaitan dengan pelayanan. Itu gimana Bang Konel? Kalian ngobrolin apa sih? Serius banget kayaknya. Janggal aja Bang, ini janggal. Serius banget gitu loh. Berobat Iya. pakai BPJS. Ya. Gue nyebut BPJS nih. Dilema pasti. Enggak, soalnya Bang dari yang David jelasin sama yang Pengalaman Adit ceritain itu berbeda Bang, gimana coba? Terkadang begini bro, kita harus paham segala sesuatu tentang aturan atau undang-undang kesehatan real ada. Lalu apakah serta-merta aturan itu dapat dijalankan? Belum tentu. Lalu next, ketika yang terjadi dalam masyarakat ini ada rasa diskriminasi, ada rasa perbedaan yang terjadi. Padahal kalau berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tentang jasa pelayanan. Iya. Berbicara jasa, terlepas apapun itu, mau asuransi pemerintah atau asuransi swasta, semua harus dapat pelayanan yang baik. Karena ada sumpah profesi dari seorang apa yang namanya bergerak di bidang medis. Nah, kalau memang sampai terjadi seperti itu, wow, disuruh cari kamar sendiri. Ya pada prinsipnya lucu juga. Apa karena menggunakan, saya bilang, asuransi swasta misalkan. Nah, lalu pertanyaannya, asuransi swasta ini dibayarkan dengan baik atau tidak sesuai dengan yang sudah aturan yang berlaku atau tidak? Karena banyak masyarakat kita juga kan yang bayar asuransi kesehatannya bodoh-bodoh, cuek-cuek, giliran sakit baru teriak. Bener Bang. Iya kan? Bener. Kenapa? Saya juga ngalamin, saya paling malas bayar BPJS kan gitu. Ya kan? Tapi ketika sakit, mau nggak mau nih kita berlomba nih. Iya. BPJS diaktifkan kembali dengan denda sekian banyaknya kita bayarkan. Karena kita sudah berhitung matematika di situ. Ini kan hal yang harus kita akui sama-sama. Kalau pakai BPJS 3 juta, kalau kita pakai dana pribadi bisa lebih dari puluhan juta nih, atau mungkin belasan juta misalnya. Nah, jadi kesadaran dalam masyarakat juga memang masih minim dalam hal ini. Kalau berbicara tentang aturan dan regulasi, semua sudah tertata dengan baik. Berbicara tentang merasa didiskriminasikan tentang pelayanan kesehatannya, sebenarnya enggak juga. Kita harus harus objektif juga bahwa masyarakat kita tidak serta-merta 100% mereka mengikuti atau membayarkan kewajiban mereka dalam konteks asuransi kesehatan tersebut. Yang terjadi ketika terjadi kendala dalam pelayanan, atau teriaknya karena BPJS. Karena ini sebenarnya nggak begitu juga. Karena banyak di Jakarta khususnya juga, mungkin kalau saya bilang salah satu rumah sakit Islam di Jakarta, pelayanan kesehatannya luar biasa, BPJS pun nggak ada perbedaan. Itu konkret, real. Lalu ketika terjadi ini kan di beberapa wilayah yang mungkin pandangannya wah jauh dari pantauan misalkan.
dengan pemikiran wah jauh dari pantauan, jadi mereka bisa sesukanya dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya banyak rumah sakit yang notabene tidak membedakan itu. Mau BPJS swasta ataupun BPJS pemerintah, semua dilayani dengan hak yang sama. Yang membedakan nantinya hanya di obat. Hanya di obat, Bang. Iya. Kalau saya pribadi, misalkan saya bisa pakai obat yang bagus. Kalau BPJS misalkan obatnya kan di bawah generik misalnya. Kan yang membedakan begitu. Itu sudah pasti akan terjadi seperti itu. Karena ada plafonnya juga kan. Benar, Bang. Ya kan ada batasan kan. Terus ada penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS. Apa tuh, Bang? Ya mungkin kalau penyakit-penyakit yang kronis sedemikian itu kan nggak di-cover sama BPJS. Kenapa, Bang? Kok bisa nggak di-cover gitu? Nah, pertanyaan itu jangan tanya ke saya. Ini kan jadi dilema juga, Iya. ya kan? Misalkan saya mohon maaf nih, gagal ginjal misalkan. Apakah BPJS mengcover itu seutuhnya misalkan? Asuransi kesehatan swasta maupun pemerintah mengcover seutuhnya? Nggak mungkin, bro. Karena mereka punya plafon sendiri. Kalau yang sakit ginjal 1.000 orang, di-cover semua seutuhnya. Repot, bro. Ini kan kita berbicara objektifnya tuh begitu gitu kan. Tapi jangankan apa namanya kita hilangkan pikiran-pikiran jelek lah, bro. Ya pada prinsipnya kita juga harus mawas diri, sadar diri. Kewajiban kita sudah kita laksanakan belum sih? Sebelum kita berteriak akan hak kita. Nih gue nanya Gong, jujur lo, BPJS lu bayar bener nggak? Iya sih, Bang. Nah itu. Kan gitu. Bukan enggak, Bang, tapi emang nggak pakai. Nah, berarti pribadi nih ya. Pribadi. Coba yang lain, Bang, yang lain. Kalau saya sih BPJS pribadi memang tiap bulan bayar, walaupun kelas 3 kan Iya. gitu. Tapi kan tetap aja kadang-kadang hilap lupa ya kan, tahu tuh udah sekian bulan. Coba Adit, Bang, yang ngalaminnya gimana? Sama Bang, Gimana bro? saya juga pribadi. Nah, bayarnya bener nggak? Jarang sih. Nah itu. Cuman kan kayak beda aja gitu Bang. Ya, Oke. Minum aja dulu. Santai aja dulu, santai. Sambil dengerin musik, kita santai dulu. jadi jangan serius-serius ngomongin kesehatan di Indonesia ini berat. Tapi Bang, saya mau nanya nih. Tadi kan kita ngobrolnya nyinggungnya soal si pasien, kesadaran pasiennya sendiri nih. Tapi ada nggak sih coba pertanggungjawaban dari pihak rumah sakitnya sendiri, dari oknum-oknumnya tersebut gitu? Pasti kan ada oknum-oknum, namanya kita oknum ya. Jadi kan nggak semuanya memang seperti itu, tapi kan memang ada beberapa oknum nih yang kayak gitu tuh. Pertanggungjawabannya gimana sih? Ada apa enggak ya kira-kira ini? Pertanggungjawaban dalam konteks apa dulu nih? Dalam konteks yang tadi siapa Agung sebutin tadi tuh, yang soal cari kamar sendiri atau apapun itu kan pasti kan ada pertanggungjawaban nih untuk dari oknum para nakes kan, khususnya di situnya gitu loh Bang. Maksud saya kayak gitu, dari oknumnya sendiri itu ada pertanggungjawaban nggak sih dari rumah sakitnya terhadap oknum tersebut gitu sih? Kalau dari saya Panjang tuh. gimana ya tuh Bang? Itu panjang. Kita berpikirnya begini bang. Sebenarnya untuk perihal kamar semua rumah sakit sudah siapkan. Ya jadi kalau ada bahasa suruh cari kamar sendiri, itu juga harus kita cari kebenarannya dulu informasi itu. Benar nggak sih informasinya seperti itu? Karena jangan sampai kita telan mentah-mentah informasi dari luar. Karena nggak mungkin juga sebenarnya pasien datang ke rumah sakit terus pasien disuruh cari kamar sendiri, tidak. Yang ada pihak rumah sakit pastinya silakan urus untuk cari ruangannya. Karena kan ada petugas untuk yang mempersiapkan ruangan-ruangannya. Jadi sebenarnya tinggal membangun komunikasi sih sama para nakes yang ada, sama para perawat atau pelayanan di bidang administrasi, bahwasannya kalau udah mau masuk ke ruangan pasti ruangannya sudah disiapkan. Yang penting kan kita ada omongan. Karena nggak mungkin orang yang sakit biasa digabungkan dengan orang yang sakit TBC. Oh iya, itu benar. Ini logikanya, Ya. ya kan? Nggak mungkin orang yang baru selesai operasi, ya kan, dimasukkan ke ruangan-ruangan yang seperti apa misalkan. Ini kan mereka yang punya apa namanya protokolnya kan mereka nih. SOP-nya harus bagaimana? Yang baru selesai operasi masuknya di kamar mana? Yang sakit ini masuknya di kamar mana? Bangsal mana? Kan itu mereka semua yang tahu. Yang pastinya hanya dibangun saja komunikasi. Kalau berbicara administrasinya, misalkan, oh saya belum bayar lunas dan lain sebagainya, kita kan di sini berbicara apa yang kita gunakan dari segi asuransi ini, ya kan? BPJS ini kan setahu saya kurang lebih 3 hari ya untuk rawat. Ya. Oh iya. Setahu saya ya.
kurang lebih 3 hari, mungkin juga bisa lebih. Karena kemarin mertua saya masuk rumah sakit itu menggunakan BPJS, saya merasa tidak ada yang dibedakan. Ya, dan 3 hari sudah selesai, sudah pulang, sudah sehat. Kecuali kalau mungkin sakit kronis dan lain sebagainya, saya sih nggak tahu itu ya. Tapi yang saya alami kemarin ketika saya ngurus di rumah sakit itu, masuk di instalasi gawat darurat IGD itu, selesai pemeriksaan segala macam, langsung ngurus kamar, langsung masuk di kamar. Ya kan, mau kamar kelas 2, kelas 3 misalkan, atau kelas 4 dan seterusnya. Nah, di situ mereka yang tahu tuh. Oh, ibu ini sakitnya ini, masuknya di kamar ini. Dan mekanisme perawatannya seperti apa dan bagaimana, kan mereka yang tahu. Sebenarnya bangun komunikasi aja sih sebenarnya dengan pihak rumah sakit. Tapi ini kalau dilihat-lihat ini teman kita ini kayaknya gatel banget ini bang, kayaknya punya argumen lain ini bang, dia bang. Kalau Gimana ini? Kalau yang ditanya Mirza tadi kan, apa langkah yang diambil dari pihak rumah sakit? Ya. Nah, kalau itu sih, kalau menurut saya aja, kalau emang benar-benar terjadi ya sesuatu yang seperti itu, diskriminatif terhadap pasien, itu pasti harusnya pihak rumah sakit ada kebijakan untuk menangani oknum-oknum, mungkin ya yang kita sebutnya oknum, Ya, kita sudah. sesuai standar profesi. Jadi sanksinya itu dari pihak rumah sakit sesuai sama ketentuan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit itu. Nah, Tapi kan dibutuhkan pembuktian, Pak. nah, Ya ini kita harus, jangan sampai kita asal gerabak gerubuk menyimpulkan, membangun opini, ini yang bahaya. ya. Kita berbicara tentang standar rumah sakit yang pastinya tidak ada yang sempurna, Bang. Tapi kan kita juga harus fair juga. Ya, mungkin ada oknum-oknum seperti itu. Lalu ketika kita melihat oknum seperti itu, kita melaporkan misalkan ke pihak rumah sakit, pastinya kan ada investigasi dan lain sebagainya. Ya, karena ini menyangkut nama baik dan kredibilitas rumah sakit tersebut. Ini yang bahaya di titik ini. Salah-salah ketika kita berbicara kurang baik, ada sanksi hukumnya, bro. Ya, ini jadi kita harus fair. Dalam artian setiap hal kesalahan atau kealpaan yang dilakukan, kehilapan yang dilakukan, ada konsekuensinya, baik sanksi administratif ataupun sanksi hukum itu sendiri. Tapi kan untuk sampai pada titik kesimpulan itu melalui proses yang panjang. Nah, lalu pertanyaan lagi paling mendasar, masyarakat kita orangnya pengen ribet apa enggak sih kira-kira? Ya palingan yang terjadi nih, ini mohon maaf ya, kita ngantri nomor 100 misalkan, atau yang masuk 120, kok dia duluan sih, udah gua nih, udah nomor 100 nih antrian gua. Pernah nggak ngeliat atau mengalami hal kayak gitu? Logikanya kan harusnya saya dulu, saya 100, kamu 120, tapi kenapa kamu duluan? Karena kamu punya kedekatan emosional misalkan, lebih, atau kamu ordal lah bahasanya, mungkin orang dalam ya kan. Itu kan hal-hal yang notabene sudah keluar dari aturan yang ada. Tapi yang terjadi oleh kita, Bang, ya udahlah, biarin aja. Karena kalau diurusin ribet, karena orang kita tuh nggak mau ribet, bro. Oh, Ya, di situ penyakitnya berarti. ya. Nah, Coba aja kalian tanya diri kalian. Lo ngelihat nih, mohon maaf nih, lo ngelihat nih kasarnya, ini susternya jutek banget, judes banget nih misalkan. Sedangkan yang namanya di bidang jasa, ya kan, senyum salam sapa itu harus. Yap. Tapi pernah nggak ngeliat suster jutek? pernah dong. Ya. Berarti dia menyalahi motonya dia sendiri dari segi pelayanan kan. Kita sebagai misalkan seorang pasien, ya kan, berhak nggak kira-kira negur? Berhak, tapi kita tuh kayak lebih ya udahlah bang. Itu kan? Iya, Karena berhak kita sih. nggak mau ribet, bro. Tapi kayak ya udahlah. Daripada ntar mungkin pemikirannya kan, buat tegurin ntar panjang. Nah, itu bang. Ntar kalau dia ngambek repot saya. Nah, jadi rusin deh nanti. Gimana sih? Kita Nggak sembuh-sembuh dong saya nanti jadi Bener, kayak gitu. gitu. tambah sakit gitu. Jadi ngeliat hal-hal kayak gitu jadi biasa aja. Ya. Ya kan? Ini yang terjadi sama kita untuk kalangan menengah ke bawah ya, mungkin kalau menengah ke atas saya nggak tahu. Karena kalau kita kan, saya bilang dengan keterbatasan yang ada, terkadang dari segi kesehatan kita terima apa adanya. Karena kita tidak akan bertanya obat ini obat yang paling bagus atau tidak. Yang penting kita diobati. Itu hal yang paling mendasar. Nggak mungkin kamu tanya sama dokter, dok ini obat paten atau generik?
Gak bakalan. Karena kamu yang berada dalam pikiranmu, saya sudah ditangani oleh dokter, semoga saya lekas sembuh. Oh ya. Obat dan lain sebagainya kamu nggak akan bertanya di sini. Dan ini menjadi blunder sebenarnya tersendiri untuk kita. Gimana tuh blundernya tuh? Iya, menjadi blunder tersendiri buat kita. Blundernya begini, Bang. Jadi kalau kita berpikirnya sesimpel itu, ya kan serba nerima gitu ya. Kita jadi orang bodoh, Bang. Harusnya kita tuh nanya, ini obat apa ya? Dosisnya berapa ya? Kenapa perlu kita bertanya seperti itu? Karena nanti ketika kita melakukan pelunasan, kan obat-obatan itu semuanya tuh dicantumkan tuh dalam kwitansi. Ya, ya. Ya kan? Ya. Saya tahu. Jadi kamu tahu nilainya. Ya. Terus kamu tahu nilainya, suatu hari kamu sakit lagi dengan sakit yang sama yang kamu rasa, kamu bisa cari obat itu sendiri, sebenarnya begitu aja. Karena bahasa resep dokter harus resep dokter itu terkadang juga cuma sekedar teori. Orang kita bisa beli obat itu. Ah, setuju kalau saya itu. Ya, setuju nggak kira-kira? Setuju saya itu. Kan kadang-kadang kita kalau mau beli obat nih, wah Pak ini harus resep dokter. Ya. Sebenarnya nggak begitu juga. Cuma kalau kita berbicara ini dengan orang-orang kedokteran, Ya. ya, khususnya buat praktisi kesehatan itu berdebat panjang kita. Karena di sini ada bisnis yang berjalan. Kita harus menghargai regulasi itu. Ya. Bisnis profesi itu. Paham, Dit? Lu jangan celangapan aja. Ya kan? Kita bahas masalah. Iya. Iya, ini gitu. Udah nyantai. Jadi rasa kita gitu. Iya. Itu adalah rasa yang sebenarnya karena kita kurang pengetahuan, kurang edukasi. Jadi kita harus berani untuk bertanya, kenapa saya harus cari kamar sendiri? Sedangkan saya kan di sini menggunakan asuransi swasta misalnya. Sedangkan di dalam asuransi swasta tercantum nih tertera untuk dilayani begini begono. Itu hak kita untuk menanyakan. Tapi kalau kita diam aja semakin jadinya. Iya, Bang. Benar. Kan itu. Makanya kita harus berani bertanya selama pada koridornya. Kenapa saya harus cari kamar sendiri, Bapak, Ibu? Kan kami tidak mengerti. Tolong dibantu, kan enak. Ya, ya. Ya kan? Iya sih, Bang. Minum aja dulu, Gung. Santai, Gung. Ini ngomong-ngomong kita nggak disponsorin Aku ini. sedih banget ya. Kasihan Bang teman saya. Bukan, kan jelek-jelek ada juga teman saya. Ini, ini ngomong-ngomong ini kita nggak disponsorin loh ya. Kalau misalkan bisa masuk endorse sih boleh ya. Boleh banget. Iya. Boleh banget. Waduh. Emang Bang Mirza tanda tangan sama sponsor tadi? Waduh. Curiga saya. Ya, siapa tahu ada yang masuk kan. Ya jadi kalau menurut saya kan kalau emang secara undang-undang kan ada. Ah, Tepatnya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan tuh pasal 3. oke. Nakes itu harus melayani sesuai standar profesi itu Bang di situ tuh. Oke. Kalau emang oknumnya melanggar atau tidak sesuai dengan standar profesi, itu tuh pasti kena sanksi, teguran tertulis hingga cabut izin praktik. Ngeri itu ya sanksinya ya. Tapi ini meskipun udah ada sanksi kayak gitu ya Bang ya. Ini jadi pertanyaan besar begini. Pernah ngeliat yang ada yang berita viral itu enggak yang kayak misalkan antara asuransi pemerintah dengan bukan itu malah bahkan diunggah ke media sosial. Parahnya itu di situ ada oknum yang mengunggah ke media sosial. Jadi seakan-akan kalau misalkan yang apa asuransi pemerintah kayak mereka males. Tapi kalau misalkan swasta atau bahkan pribadi itu kayak semangat gitu, kayak kerja borongan sama harian gitu Bang. Berbeda di situ gitu. Makanya padahal udah ada sanksi yang begitu mengikat juga, ada aturannya juga. Tapi kenapa masih banyak oknum yang parahnya itu malah diunggah ke media sosial? Itu yang jadi tanda Tapi kan kita harus akui juga, Bang. Nggak boleh salah juga nih kita nih. Nah, Kita harus paham juga. gimana? Terkadang kenapa BPJS nih khususnya di Indonesia ya. Banyak rumah sakit yang nggak mau pakai BPJS misalkan. Menolak BPJS. Ya kan? Di sini aja nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa biar ada warnanya. Jadi apa namanya? Mereka juga terkadang karena saya juga ada bergerak di bidang kesehatan.
terkendala dalam konteks untuk penagihan tagihan BPJS itu tersendiri. Ada terkendala juga karena regulasinya tidak serta-merta langsung berputar. Untuk kita ngeklaim BPJS ke pemerintah, ya kan? Itu kan nggak segampang yang kita pikir. Ada jeda waktunya. Makanya terkadang nggak semua klinik atau rumah sakit berani mainkan BPJS. Memang jaminan mutu pemerintah pasti bayar, tapi kan lamban dengan plat merah, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan BPJS swasta, kan, ini asuransi swasta misalkan, atau dengan pribadi, kan itu langsung bro. Saya nggak perlu nunggu nanti sekian bulan bro. Perputarannya itu berjalan lebih cepat. Mungkin itu salah satu faktor ya. Ya mudah-mudahan sih benar. Ya, itu salah satu faktornya. Karena kenapa? Tidak ubahnya begini. Kita MOU nih, pekerjaan dengan pihak plat merah nih, misalkan saya sebut saja nih, misalkan nih dengan Pertamina nih, BUMN misalkan. Kan mereka ini konteksnya bisa 31, bisa malah 41 atau 60 hari kerja atau 90 hari kerja, baru itu pas itu bisa dibayarkan. Berarti jeda waktunya itu panjang lah. Itu yang menjadi dilema. Di satu sisi sumpah profesi mereka untuk melayani tanpa membedakan, di sisi lain kehidupan mereka juga harus berjalan, yang bisa berjalannya dari perputaran itu, ya kan. Terus timbal lagi polemik baru lah, kan yang namanya rumah sakit sudah ada tuh anggarannya dan lain sebagainya, ya kan, untuk penggajian dan lain sebagainya. Bro, kita harus sadar usaha itu berputar, Bu. Duit itu nggak bisa diem. Masuk dari sini buat nutup yang lain, masuk dari yang lain. Jadi berputar. Tapi kalau perputaran ini terhambat, goyang nggak menurut kamu? Ini salah satu dilemanya. Tapi mungkin nanti coba kalian googling gitu kan. Benar nggak sih terkendala dalam konteks BPJS ini? Oke. Bang, saya pengen tanya dulu, Bang. Kan ini ngebahas tentang pelayanan kesehatan, Bang. Ada nggak sih tenaga kesehatan yang tidak memiliki legalitas, Bang? Nggak punya legalitas Bang Nah, Agung ini nanya nih. ini bahaya nih. Tanya. Iya. Ada atau enggak? Nyomot aja dulu, nyomot aja. Ini soalnya pinggir banget ini. Ini pertanyaan terlalu pinggir ini. Coba ulangi. Ada nggak tenaga kesehatan yang tidak memiliki legalitas? Jawab dulu Bang, ada atau enggak? Saya jawab ada. Jawab ada. Saya tanya lagi boleh nggak, Bang? Saya kasih contohnya langsung. Oh, langsung. Kamu tahu Hernando Ari? Oh iya, tahu. Itu dokternya kenapa bisa lolos? Itu dokter untuk sepak bola ya, dokter timnas. Padahal dia bukan dokter. Bang, itu pertanyaan selanjutnya, Bang. Kenapa kalau misalkan ada tenaga kerja yang tidak memiliki legalitas itu bisa lolos, Bang? Nah, kenapa bisa lolos? Kalau kenapa bisa lolos banyak faktor, bro. yang Yang pertama karena pastinya sudah ada manipulasi data. Ya kan, itu paling pokok tuh. Manipulasi data. Yang kedua karena ada kedekatan emosional atau ordal dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor kenapa bisa lolos. Sekarang perawat kan punya surat izin. Ya. Itu seorang perawat. Apalagi dokter. Ya kan? Nah, terus kenapa kok mereka yang tidak punya lisensi kok mereka bisa lolos? Ya faktor-faktor tadi tuh. Pertama ada manipulasi data. Kedua ada penggiringan opini karena kedekatan orang dalam. Wah dia tuh dokter bagus padahal bukan dokter, dukun patah tulang ya kan. Lah mohon maaf karena sepak bola kan, ini kan saya kasih contoh sepak bola nih. Iya. Kalau enggak Hernando Ari enggak bisa cacat seumur hidup, kan itu konteksnya. Nah, ini kalau misalkan kayak gitu, berarti saya pikirnya gini loh. Kalau misalkan konteks yang kedua dari tadi Bang Cornelis bilang tuh kayak ada unsur kedekatan itu emang sudah jadi budaya atau bagaimana? Apa karena kita orang Asia Timur nih? Asia Tenggara nih apa? Kayak gimana sih sebenarnya? Bos, korupsi, kolusi, nepotisme berat bos untuk dihapus.
Nah, Bagaimana saya mau sejahterakan orang lain kalau keluarga saya masih susah, bos? iya. Setuju nggak, Dit? Setuju bang. Lah gue mendingan bantu Adit, Dit. Oh, iya. Gua biar maju dulu, ngapain gue bantu lu ya? Tapi kan di samping dari kedekatan tetap harus diimbangi dengan adanya ya misalnya 50 atau 60-40 lah untuk kualitas juga bang. Jadi harus diimbangi, jangan faktornya kayak lebih condong lah banget nih 80 nih. Itu kayak agak gimana gitu, kayak timbangannya berat sebelah bang gitu. Ya kan gini, Bang. Inilah dinamika kita, Bang. Jangan kita berbicara dokter, Bang, Ya. atau berbicara praktisi kesehatan ya. Nah, saya kasih contoh yang paling simpel. Yang pada sekolah hukum ngakunya pada pengacara. Baru lulus sarjana hukum, kalau ditanya pasti, oh saya pengacara. Padahal Padahal belum pernah dia beracara. Padahal belum pernah dia disumpah. Nah, Tapi kalau ketemu orang awam, percaya nggak orang awam kira-kira? percaya, Percaya kan? percaya. Padahal pengetahuannya tentang hukum 50% aja tidak ada. Itu simpelnya. Tapi bang, apakah dari pihak pemerintah tidak ada pengawasan terhadap perekrutan nakes nih bang dalam proses operasional rumah sakit? Adalah kan ada dinas kesehatan. Semua kan terkoneksi, bro. Ada, semua harus terdaftar. Kamu dokter apa, spesialis apa, kamu perawat apa, spesifikasinya seperti apa, semua ada. Namun yang namanya terkadang kan yang saya bilang tadi, kehilapan itu terjadi. Apakah di rumah sakit semua perawat misalkan sudah bisa dipastikan mereka mempunyai lisensi? Belum tentu, bro. Lalu lisensi mereka masih berlaku atau tidak misalkan? Izin mereka, kan mereka harus di-upgrade terus. Bukan keluar sekarang sampai seumur hidup. Ada jangka waktunya itu, persekian tahun atau berapa waktu gitu misalnya, itu mereka harus perbarui lah izin mereka. Mungkin kayak STR gitu kan. Tahu STR nggak? Nggak tahu, coba nanti kamu googling, panjang kalau saya jelasin. STR apaan sih misalnya? Jadi kayak ada masa berlakunya gitu ya bang? Ibarat kata kayak SIM, ya kan, per 5 tahun Panjang gitu. panjang. Kalau izinnya mati tapi masih digunakan, nyalahi aturan nggak? Maka karena orang sudah mengetahui kalau dia ini adalah petugas kesehatan, kan tetap digunakan. Udah izinnya nanti aja sambil berjalan misalkan. Dulu sambil kerja dulu. Tapi kan secara profesionalnya dia sudah melanggar kode etik itu sendiri. Sama aja kita bawa motor belum punya SIM. Kita masuk Umpam misalkan, kita belum punya KTA atau KTM, kita belum ada kartu tanda mahasiswa kita, tapi kita masuk di Umpam. Tapi enak bro, bener. Lama-lama habis. Bang Tri, enak juga Bang Tri. Iya. Saya ke ABG jadinya. Nah bang, cara kita nyikapi kalau kita melihat atau bahkan mengalami hal-hal seperti itu gimana sih bang? Lihat apa nih? Kayak Apa yang jelas? nyikapi kalau misalkan kayak kejadian nih kayak tadi yang saya ceritain. Nah itu cara nyikapinnya tuh gimana bang? Apakah bisa dilaporkan atau gimana? Itu hak kamu, hak setiap orang untuk melaporkan. Hak setiap orang untuk melaporkan apa yang kamu anggap tidak baik, tapi harus bisa dibuktikan. Ya, Cara-caranya tuh kayak gimana sih bang? Untuk kalau misalkan saya punya mau ngelaporin nih, itu cara-caranya gimana sih bang? ini nih, yang begini pertanyaan ngeselin sebenarnya. Ini bisa jadi part 2 nih mungkin nih. Ini yang ngeselin. Terlalu jauh untuk berbicara Terlalu tentang jauh. regulasinya. Iya. Tapi yang pasti, ketika kita menjadi bagian dari apa namanya kontrol sosial, Ya. ya, apalagi ketika kita sebagai seorang mahasiswa hukum,
kita ini udah bisa menjadi sebagai bagian dari kontrol sosial di lingkungan kita. Oke. Ketika melihat hal-hal yang tidak baik, kalian bisa berbicara, bisa mengedukasi. Itu yang paling utama. Ketika kalian melihat misalkan pelayanan yang kurang baik, kamu melihat kurang baiknya dari sisi mana? Lalu yang baik seperti apa? Jadi ketika kita memberikan kritisi, kita juga memberikan solusinya. Ini loh, kamu nggak baik di sini, yang baik itu sebenarnya begini. Ini versi kamu. Terlepas versimu mau diterima atau tidak, kamu sudah menyampaikan pemikiran dan pandangan. Karena sesuai dengan fungsimu, kontrol sosial itu sendiri. Karena bukan untuk dirimu, tapi untuk masyarakat. Ya kan? Kalau melihat hal-hal seperti itu. Lalu apakah dengan kita marah? Enggak elegan sekali. Kita nggak boleh marah. Ya. Kita nggak boleh marah di situ. Enaknya itu kita ajak ngobrol, Bang, Bu, nggak gitu loh. Ya kan? Enaknya kita nih begini loh. Kan segi pelayanan. Senyum salam sapa harus loh, jangan kita datang ibu cemberut. Nah, berani menyampaikan itu yang paling penting. Agar komunikasi bisa terbangun dua arah. Jadi kamu nggak menggiring opinimu yang sangat liar nantinya. Wah, kurang aja. Padahal kamu nggak ngebangun komunikasi sama mereka. Itu yang paling penting. Kayak saya nggak komunikasi misalkan sama Bang Adit nih. Selama sekian waktunya misalkan 2 bulan nggak komunikasi sama Adit. Tahu-tahu saya ketika suatu hari saya ketemu Mas Adit dalam waktu yang cukup lama. Kok Mas Adit berubah ya sama saya? Salah nggak saya? Enggak sih. Hah? Salah. Salah. Kenapa? Karena selama kurun waktu 2 bulan itu saya lost, nggak pernah komunikasi dengan kamu. Saya nggak tahu perkembanganmu, saya nggak tahu kamu sakit, kamu sehat, kamu kenapa. Saya nggak tahu kamu lagi ceria atau lagi sedih atau lagi kena musibah apa, saya nggak pernah tahu. Lalu saya menggiring opini diri saya bahwa seakan-akan kamu itu kok berubah dengan saya. Kan saya udah nggak fair itu ngejudge kamu seakan-akan seperti apa. Itu konteksnya. Oke. Betul nggak, Bin? Betul. Ini Kembali lagi ke masing-masing orang gitu. Ini keraguan-keraguannya si Adit ini udah mulai tercurahkan nih. Jadi kita harus, saya mungkin ada sedikit tambahan nih ya buat ini. Saya minjem kata-kata seseorang deh. Boleh. Apaan sih itu? Jadi gini, dari yang semua kita bahas ini saya ngambil kata-kata seseorang itu Marcus Aurelius ini. Jadi dia bilang gini, segala sesuatu yang kita lihat atau segala sesuatu yang kita dengar itu adalah opini. Semua sesuatu yang kita dengar, kata rumah sakit atau segala macam ABB, itu hanya opini mereka, itu hanya opini. Tapi segala sesuatu yang kita lihat itu bukanlah kebenaran juga, itu hanya perspektif. Jadi apa yang kita dengar itu bukan fakta, hanya opini. Apa yang kita lihat juga belum tentu itu kebenaran, itu hanya perspektif aja. Begitu. Jadi kira-kira begitu aja sih ya kita hari ini ya. Gimana nih, Dit? Terjawab nggak? Jauh sih. Nah, Jadi kan kayak gitu. Jadi kan kayak oh ternyata apa yang selama ini saya pandang tuh nggak sepenuhnya tuh benar gitu. Ternyata ada maksud dan acara. Nah, apalagi jadi kita ke depannya makin tahu nih setelah kita tahu regulasi, kita tahu fakta lapangan, kita mungkin bisa ke depannya lebih bijak lagi nih dalam mengambil langkah ketika kita menjadi korban diskriminasi di sebuah rumah sakit atau apa ya. Wah, kebetulan nih minuman udah datang nih. Kebetulan nih minuman udah datang nih. Jadi mungkin kita udah kita nyantai. Dulu.